Hey guys, how's it going? It's Kurt from Kurt's World. Hey guys, what's up? It's Kurt here from Kurt's World. Hey guys, how's it going? Kurt from Kurt's World here. Hey, what's up guys? Kurt here from Kurt's World. Hi everybody, this is Kurt from Kurt's World, and today I'm going to draw my life. Media sosial kini jadi sebuah tempat baru untuk banyak orang berekspresi. Jika dahulu kita tidak memiliki media untuk memamerkan aktivitas, saat ini kita memilikinya. Sejak beberapa tahun ke belakang, media sosial jadi makin populer. Lewat sistem berbaginya, banyak orang biasa yang menjadi luar biasa lewat media sosial. Sistem rating, like, dan sharing jadi tempat berlomba para pengguna untuk mendapatkan pengakuan dari para pengikut mereka. Kritik penggunaan media sosial sudah banyak diangkat ke dalam bentuk film dan juga acara TV. Episode Nosedive dalam serial Black Mirror mengajak kita mempertanyakan sistem penilaian atau rating yang seringkali subjektif. Dokumenter Netflix The Social Dilemma membahas bagaimana media sosial menjadikan penggunanya sebagai produk. Kini, Spree hadir dengan harapan bisa memberikan kritik sosial untuk banyak anak muda yang berharap viral di media sosial. Tidak heran, karena tampaknya saat ini banyak orang rela melakukan apa saja untuk bisa terkenal di internet. Hanya saja, film ini terkesan anti klimaks dalam menyampaikan pesan pentingnya. Bukan memperkuat cerita, film ini malah berkutat di aksi-aksi dangkal si karakter utama di dalamnya. Spree pertama kali dirilis di Sundance Film Festival Januari tahun 2020 lalu. Tapi, film ini baru dirilis secara luas di beberapa bioskop dan juga video on demand pada Agustus 2020. Film ini dibintangi oleh aktor yang tenar lewat serial Stranger Things, Joe Keery. Selain itu, ada juga nama-nama lain seperti Sasheer Zamata, John DeLuca, David Arquette, hingga Mischa Barton. Spree disutradarai oleh Eugene Kocharenko. Ia dan Keery melakukan riset di media sosial dengan menonton ratusan jam konten influencer di YouTube, TikTok, hingga Instagram. Kurt Kunkel adalah seorang anak muda yang berobsesi menjadi seorang bintang media sosial lewat akunnya Kurt's World 96. Ia berusaha membuat beragam konten, mulai dari yang mudah hingga yang bodoh untuk bisa viral di media sosial. Seorang anak yang pernah ia asuh, Bobby, kini adalah seorang bintang internet. Ia sering membuat live streaming dan punya banyak penonton juga followers. Membuat Kurt iri akan hal tersebut. Suatu hari, Kurt membuat sebuah live stream berjudul The Lesson. Hey guys, how's it going? It's Kurt from Kurt's World and welcome to The Lesson. Dalam live streaming tersebut, ia menginstruksikan penonton dan followersnya tentang cara menjadi terkenal di media sosial. Dalam kesempatan ini, ia bekerja sebagai seorang supir Spree, sebuah aplikasi berbagi tumpangan layaknya Uber, GoCar, atau GrabCar. Ia memasang banyak kamera di mobilnya dan mulai menjemput para penumpangnya. Dari sana, ia mulai melakukan prank yang kelewatan. Bahkan, ia tega untuk sampai membunuh para penumpangnya. Misalnya seperti menawarkan minuman yang ternyata diisi racun. Atau dengan cara-cara gila lainnya seperti menabrak penumpang, sampai membiarkan mereka dimakan anjing ganas. Walau begitu, para penonton dan followers Kurt tidak percaya begitu saja. Ia dituduh bahwa seluruh aksinya palsu.
Sampai suatu saat, ia mendapatkan penumpang seorang stand-up comedian terkenal. Ia mencoba mendekatinya untuk meminta tips dari si stand-up comedian agar bisa terkenal, tapi tidak diberikan. Kurt pun berencana untuk mendatangi pertunjukannya untuk balas dendam. Kata influencer media sosial memberi banyak hal untuk dibahas, baik secara satir maupun dikritik. Hal ini tentunya jadi alasan utama sang kreator membuat kisah yang mengkritisi influencer media sosial. Ini sebenarnya bukan perkara baru. Ingrid Goes West di tahun 2017 sudah pernah mengkritik fenomena persona influencers, terutama tentang persoalan oversharing yang bisa membahayakan diri. Kini Spree muncul dengan konsep yang sebenarnya lebih menjanjikan, tentang bagaimana seseorang yang tidak memiliki keahlian merasa perlu untuk memiliki media sosial untuk berbagi hal apapun yang sebenarnya tidak penting. Sayangnya, semua itu dikemas secara dangkal dan kurang mendalam. Tidak ada penutup jelas di akhir film ini. Film ini disajikan dengan sinematografi medsos yang membuat penonton seakan sedang menyaksikan sebuah live streaming. Hal ini dieksekusi dengan baik dan cukup bisa dinikmati. Walaupun terkadang kita merasa cukup terganggu juga akan perpindahan kameranya. Lagi pula, nggak banyak live streaming medsos yang pakai multikamera juga kan? Satu-satunya hal yang patut dipuji adalah performa akting dari Joe Keery. Ia secara hidup memerankan seorang anak muda psikopat yang mengerikan, tapi tetap terkesan cupu. Saat menontonnya, kita berharap hal yang terburuk akan terjadi padanya. Artinya, ia memerankan perannya dengan sangat baik. Secara keseluruhan, film ini tidak memberikan sajian yang istimewa. Apa yang ada di dalamnya cuma adegan dari satu prank ke prank lainnya. Ya, layaknya video prank, sebenarnya tidak ada faedahnya untuk ditonton, tapi cukup menyenangkan juga untuk diikuti. Menonton.id memberikan nilai 6/10 untuk film ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui update terbaru tentang dunia film. Tuliskan juga komentar tentang film apa yang kalian ingin menonton.id bahas di video selanjutnya. Cheers!